Perayaan Maulid Nabi itu sebagai bentuk tanda kecintaan seorang kepada Nabi SAW. Maka ini statement yang salah. Perayaan Maulid Nabi itu bukan sebagai bentuk cinta kepada Nabi SAW. Bahkan itu sejatinya tidak mencintai Nabi SAW. Karena seorang tatkala dia cinta kepada Nabi, tentu yang pertama kali dilakukannya adalah dia ittiba, hanya mengikuti Nabi SAW. Sebagaimana kita tahu para sahabat-sahabat mereka itu mencintai Nabi, namun kita tidak mendapati mereka mengekspresikan cintanya dengan merayakan hari lahirnya Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ja'alana min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung dan berbahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Dari narasi sederhana oleh seorang ustadz tadi itu, kita mendengarkan satu bahasa yang halus, lembut tapi sangat tajam. Karena kata dia, orang-orang yang melaksanakan Maulid Nabi itu justru tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat yang paling mencintai Rasulullah justru tidak bermaulid. Begitu kan? Ini kalau disampaikan kepada orang-orang yang betul-betul tidak mau mentelaah secara mendalam, akan ya juga ya, akan selalu diterima dengan mudah. Tetapi kalau kita kan punya tolak ukur. Yang pertama, orang ini siapa? Itu paling penting. Apa yang keluar dari mulutnya itu berdasarkan apa? Apa hanya menghayal-hayalkan sendiri? Kalau seperti itu, maka jangankan ditolak, didengarkan saja tidak layak. Jangankan diterima, ditolak saja tidak layak, bahkan didengarkan saja tidak layak. Untuk apa kita bicara orang, mendengarkan pembicaraan omong kosong yang asal ngomong? Sekarang kalau ditanya, Maulid Nabi, orang yang mensyiarkan Maulid Nabi itu adalah karena mencintai Rasulullah, karena mengagungkan Rasulullah. Ini ucapan ada dasarnya. Minimal kalau mengambil dari kitab karya Imam Abu Syamah, ya, guru dari Imam Nawawi, di situ beliau menulis, ya, nanti kita baca, bahwasanya orang bermaulid itu yang mencintai Rasulullah. Lalu kata bapak ini justru tidak mencintai Rasulullah. Ya kita yang waras. Mau ikut omongan orang-orang kemarin sore yang tampilannya oke, ya oke, tampilannya oke. Tapi kalau ngomong tidak pernah jelas dari mana rujukannya. Saya sudah baca banyak sekali perdebatan ulama tentang Maulid Nabi. Tidak ada mereka mengatakan bahwa orang bermaulid itu tidak mencintai Rasulullah. Tidak ada. Ya, tidak ada begitu ya. Bahkan Syekh bin Baz pun tidak pernah mengatakan orang yang maulidan itu justru tidak mencintai Rasulullah. Tidak ada. Lisan-lisan kalian aja yang entah apa motivasinya. Begitu enteng ngomong ini ngomong itu ya. Padahal kalau mau disajikan kepada umat, tolong. Allah kasih karunia punya kesempatan berbicara dan didengarkan orang, hati-hati. Jangan asal ngomong, baca-baca dulu. Kalaupun tidak terima dengan pendapat atau ucapan atau isi kitab ulama, jangan ditolak dengan isi otak sendiri karena namanya tidak tahu diri. Itu sama dengan orang pakai senjata AK-4, ente lawan pakai pistol-pistolan dari pelepah pisang, merasa menang pula. Dan orang yang ikut orang ini dan menolak isi kitabnya Abu Syamah, itu sama dengan orang yang percaya dengan resep yang ditawarkan oleh sales obat herbal, abal-abal tidak jelas apa kandungan gizinya, apa kandungan suplemennya, apa kandungan obatnya. Lebih memilih itu daripada diagnosa, resep atau pengobatan yang ditawarkan oleh dokter spesialis yang sudah muktamad diakui dunia. Kalau dengan orang seperti itu kita bingung mau berbahasa apa. Sudah tahu ini ada rujukannya jelas. Ini apa rujukannya? Begitu ya, mari kita bacakan kan. Yang head to head langsung, bahwasanya ucapan orang ini menabrak langsung ucapan-ucapan para ulama. Kita baca salah satunya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kitab Al-Ba'itsu ala Inkaril Bidai wal Hawadisu. Ya, satu kitab yang menegakkan untuk mengingkari bid'ah dan hal-hal yang baru atau yang diada-adakan, begitulah kira-kira. Kitab ini ditulis oleh Abu Syamah.
yang berlakop Syihabuddin Abu Syamah. Beliau itu adalah guru Imam Nawawi radhiyallahu anhuma. Amin Allahumma amin. Di kitab ini tertulis ya, wa min ahsani ma ubtudi'a fi zamanina, dan sebaik-baiknya apa yang diada-adakan atau sebaik-baiknya bid'ah di masa kita, min hadzal qabili. Nah, ini menarik. Min hadzal qabili ini kalau kita artikan secara sederhana adalah dari pihak ini atau dari bagian pembahasan ini. Tetapi nanti dari min hadzal qabili ini saya akan bedah berkaitan dengan narasi sebelumnya, dan itu menjadi tamparan luar biasa kepada Ustadz Zainal Abidin ketika berdebat dengan Ustadz Idrus Romli atau Gus Idrus ya. Nanti kita buat konten bagaimana lucunya Ustadz Zainal Abidin menggebu-gebu membawakan kitab ini, tapi beliau tidak membaca isinya secara keseluruhan, atau beliau justru lucu ketika menjelaskan isi kitab ini. Tapi skip dulu tentang itu, kita fokus di sini dulu. Apa itu bid'ah terbaik pada masa itu? Maka nayuf alu bi madinati Irbilah, yaitu apa yang diselenggarakan di kota atau di daerah Irbil ya. Jabbarahallahu, jabbara itu sama dengan aslaha ya, karena jabbara itu solaha, aslaha ini doa ya. Secara narasi ini jumlah khobariyah, seolah-olah Allah sudah membaiki mereka atau menjadikan mereka baik. Madinah itu maksudnya ya, Madinah ya orang yang di situ toh. Tetapi ini kalau maknanya adalah doa, berarti insya fil makna, semoga Allah memberikan kebaikan kepada negara atau daerah itu ya. Ta'ala maha tinggi Allah, maha suci Allah. Kulla amin, setiap tahun, fil yaumil muwafiqi, pada hari yang bertepatan dengan li yaumi maulidin nabi, hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan jabbaraha itu ya, jumlahnya itu khobariyah tapi maknanya insya ya, ya sholawat. Minas sodakoti, yaitu berupa memberikan sodakoh, wal ma'rufi, dan melaksanakan hal-hal yang baik, al ma'ruf ya. Kemudian wa idhari az-zinati wasyururi, dan juga menampakkan perhiasan-perhiasan, artinya menghias ya. Menyemarakkan dengan orang-orang itu menampakkan keindahan-keindahan, wasyururi, dan kebahagiaan-kebahagiaan. Ya heboh di bulan Maulid tepat di hari lahirnya Nabi, kira-kira begitu ya. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya hal itu ma'ama fihi minal ihsani, dengan catatan dalam hal itu ada kebaikan-kebaikan, ilal fuqara'i, kepada orang-orang fakir, yang memberi mereka makan, santunan dan sebagainya. Apa itu semua? Mu'syarun ya, bisa dibaca mu'syarun, adalah sesuatu yang dijadikan syiar atau sesuatu yang dijadikan simbol, atau bisa mu'syirun atau musyairun, atau itu menyimbolkan atau melambangkan atau mensyiarkan. Apa yang disiarkan itu? Bimahabbatin nabiyyi, rasa cinta atau mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, sampai di sini saja sudah jelas bahwa Maulid Nabi itu, kemeriahan Maulid Nabi itu adalah syiar, adalah simbol, adalah pertanda, adalah pembuktian, adalah perwujudan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu, wa ta'zimihi, dan juga kita mengagungkan Rasulullah, walaupun tidak sama dengan kita mengagungkan Allah ya. Jadi bahasa mengagungkan, menghormati itu nggak mesti sama, tergantung objeknya. Kalau mengagungkan Allah menyembah, kalau mengagungkan Nabi Muhammad ya di bawahnya itu tidak mungkin menyembah. Kemudian wa jalalatihi, dan juga sama jalalatullah ya, Allah agung. Jalalatihi itu ya keagungan Nabi Muhammad ya. Tetapi tidak setara dengan keagungan Allah. Fi qalbi fa'ilihi, di hati orang yang melaksanakan itu. Wa syukrillahi, nah itu keliru tulisannya. Alifnya itu terlalu geser, seharusnya dia dempet kepada lafzul jalalah Allah, karena ini kembalinya kepada bimahabbah. Jadi rasa cinta, ekspresi mengagungkan, ekspresi memuliakan, dan juga sebagai tanda terima kasih kepada Allah atau wujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala maha tinggi Allah, alama man nabihi, atas apa-apa yang Allah karuniakan dengan hal itu. Artinya ini mensyukuri nikmat Allah ya. Min ijadi rasulihi alladhi
arsalahu rahmatan lil alamin. Berupa Allah telah mewujudkan atau menjadikan Nabi Muhammad SAW itu terlahir dan diutus kepada kita. Jadi 3 substansinya orang bermaulid itu: ekspresi rasa cinta, ekspresi mengagungkan, ekspresi menghormati, dan ekspresi rasa terima kasih kepada Allah karena sudah mendapatkan nikmat. Ini kok dipersoalkan, ini kok dianggap tidak mencintai Rasulullah. Padahal ketika kita mendapatkan nikmat, kita ada rasa syukur kepada Allah. Bahasanya Imam Ibnu Hajar itu, apa? Ada nikmat yang lebih besar daripada kita memiliki Rasulullah. Artinya kita menjadi umat Rasulullah. Artinya juga Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat yang paling besar, sehingga sangat layak kalau kita euforia mensyukuri itu ya. Saya kira cukup sampai di sini. Sudah jelas irisannya. Yang ngomong maulid Nabi itu adalah justru tidak mencintai Rasulullah, ya Ustadz Ono ya. Yang menyatakan bahwa orang bermaulid itu adalah karena mencintai Rasulullah, karena mengagungkan Rasulullah, karena mensyukuri nikmat Allah, adalah ulama yang bernama Syihabuddin Abu Syamah, di mana beliau sangat tegas mengkutuk-kutuk bid'ah. Nah, jadi pertanyaan kita, kok ulama yang mengkutuk-kutuk bid'ah saja masih mendukung maulidan? Kok dia ada mengatakan ada maulid, ada bid'ah hasanah? Jangan-jangan sutet-sutet itu saja yang salah faham tentang bid'ah. Nah, itu nanti kita bahas selanjutnya ya. Ini berkaitan dengan bagaimana Ustaz Zainal Abidin itu ya lucu menurut saya ya. Berdebat, menolak semua bid'ah, bawa kitab Abu Syamah. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.